Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Jemaah salat maghrib insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa pertama memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan inayah serta anugerah nikmat yang kita dapatkan sampai hari ini, yakni kita dianugerahkan nikmat umur panjang, nikmat sehat dan nikmat sempat. Dengan nikmat sehat dan nikmat sempat tadi, alhamdulillah dengan rahmat Allah kita bisa menunaikan ibadah sholat maghrib secara berjamaah di Masjidul Iman yang kita cintai. Kedua, sholat kita salam semoga juga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, tabi'in beliau. Dan mudah-mudahan kita yang ada di sini kelak dihimpun ya di yaumul mizan pada saat tiba amal baik dan amal buruk kita masing-masing dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Jemaah rahimakumullah, izinkan sebelum kami menyampaikan tausiah yang berkaitan dengan bagaimana sebenarnya Islam memberi konsep yang jelas mengenai pendidikan terhadap anak, kami ingin menyampaikan beberapa ulasan terlebih dahulu. Karena biasanya jamaah sekalian ketika kita belajar tentang bagaimana cara mendidik anak, kebanyakan kita selalu berpatokan pada teori-teori barat. Alhamdulillah kami berkesempatan belajar ke sejumlah daerah, baik yang diselenggarakan oleh sekolah, perguruan tinggi, organisasi perusahaan, ataupun Pemda dan beberapa organisasi-organisasi internasional. Kami kemudian mengkaji, mencari mana metode pendidikan yang terbaik. Apakah dari Barat, apakah dari Cina, apakah kemudian dari Indonesia sendiri. Tapi ternyata setelah kami mengkaji kemana-mana, bahkan kami sempat juga bertemu dengan beberapa media massa. Kami sedang berdiskusi dengan redaktur di Kompas, kemudian dengan Republika, dengan Hayat Merdeka, kemudian di RRI Pusat pada Hardiknas tahun 2010 juga pernah kami diskusikan tentang penghapusan ujian nasional, dan baru dua tahun ini pemerintah kemudian menghapuskan ujian nasional. Dan dari serangkaian kegiatan-kegiatan tadi, jamaah rahmatullah, kemudian kami menyimpulkan bahwa ternyata pendidikan Islamlah yang kemudian paling baik dan paling paripurna di antara metode pendekatan dan teori-teori yang selama ini kita pelajari sampai ke perguruan tinggi. Apa itu metode dalam pendekatan Islam ketika mendidik anak? Sebelum ke sana saya ingin menyajikan, dan insya Allah khusus untuk jamaah hari ini kami sediakan 3 hadiah istimewa. Ya. Kalau biasanya panjenengan hanya mendapatkan snack dan minuman, khusus untuk pengajian hari ini, insya Allah kita telah sediakan 3 door prize bagi jamaah yang kemudian nanti bisa mengikuti ini dengan baik, dan insya Allah berkah untuk semuanya. Ada 1 buku Iqra yang lengkap, kemudian ada 2 Al-Quran saku untuk Bapak Ibu dan jamaah sekalian yang ingin menghafal Al-Quran, insya Allah
dalam waktu 3 jam bisa menghafal satu halaman lewat metode yang diterapkan dalam Al-Quran Sakti ini. Baik Bapak Ibu sekalian, jemaah sekalian, boleh saya lanjut sih? Sebelum ke materi inti, saya ingin bertanya dulu Bapak Ibu sekalian. Cobi panjenengan perhatikan, ya. Menurut Nabi Ali bin Abi Thalib bahwa beliau pernah menyampaikan, ajarlah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka bukan pada zamanmu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya, sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian. Artinya kita hidup pada zamannya sendiri-sendiri. Cara atau metode kita ketika mendidik anak barangkali beberapa hal tidak cocok dengan cara dan pendekatan yang harus diterapkan kepada anak kita di zaman sekarang. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, kalau sekarang itu termasuk zaman apa sih? Ya, zaman milenial, zaman milenial, era digital, era digital, di mana semuanya serba digital. Panjenengan lapar, nggak perlu ke warung, nggak perlu ke restoran, tinggal nonton, insya Allah makanan sudah ada. Panjenengan ajeng bayar listrik, nggak perlu ngantri ke PLN. Nonton di aplikasi sudah langsung bayar. Panjenengan butuh harta untuk pendanaan ini itu nonton ada pinjaman online. Tapi saya tidak menyarankan ya, karena pinjaman online atau pinjol itu kebanyakan riba, karena semuanya berbunga. Tidak ada sepertinya pinjaman online itu yang kemudian pendekatannya syariah, karena akarnya harus langsung kalau dalam konsep Islam itu sekalian. Baik, kita langsung lanjut. Saya ingin bertanya dulu Bapak Ibu sekalian, apakah Anda di rumah, anak boleh, cucu boleh mengalami hal yang sama? Sekarang itu di zaman milenial, di zaman digital itu suka main HP. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada yang putra putrinya di atas 5 tahun dan menggunakan HP setiap hari. Ada nggak? Kalau ada saya kasih hadiah. Ada? Nggak ada ya? Nggak ada. Baik. Bapak Ibu, apakah anak-anak ketika diminta mandi masih sulit, terutama mandi pada sore hari menjelang maghrib? Masih gitu? Kadang-kadang. Kemudian susah bangun tidur, terutama di pagi hari sebelum subuh. Bapak Ibu sekalian, karena di antara Bapak Ibu sekalian yang anaknya setiap hari berangkat sholat ke masjid, sholat subuh berjamaah, ada enggak? Ada. Cucunya boleh kalau ada. Konten yang di atas 5 tahun, yang kemudian sudah sergap sholat ke masjid untuk sholat subuh berjamaah di pagi hari, konten. Acuan-acuan kalau ada nanti dapat hadiah Al-Quran. Konten? Oh, Mbak Haji. Mbak Haji masih paut gitu. Ayo kita lanjut terus sekalian. Saya bisa bangun tidur juga makannya pilih-pilih, terutama sulit sekali kalau anak itu makan sayuran dan buah-buahan. Ya. Begitu juga mereka kalau diajak belajar jadi malas. Kemudian inginnya main terus dan sering ngelan, bahkan tidak nurut, dan kemudian akhirnya kalau malam tidurnya larut malam di atas jam 9. Nah ini fenomena sekarang di zaman milenial, di zaman digital, karena anak-anak terlarut dalam hiburan yang disuguhkan di dalam aplikasi gadget atau HP kita masing-masing. Bapak Ibu sekalian, selain ini juga saya ingin menanyakan, coba panjenengan perhatikan diri. Ini ada beberapa tampilan tayangan. Ada anak yang kemudian karena main HP sehari lebih dari 3 jam. Lalu apa yang kemudian didapatkan? Anak tersebut setelah main HP lebih dari 3 jam, akhirnya matanya memerah dan lingkar atau pelopak matanya menghitam. Ya.
Kalau dites Bapak Ibu sekalian, caranya nih, apakah anak kita di rumah itu kecanduan HP atau tidak? Satu, ukurannya lama waktunya sehari lebih dari 3 jam. Akumulasi di pagi, siang, sore, malam. Kalau ditambahkan maksimal 3 jam. Kalau lebih dari 3 jam berarti sudah kecanduan. Kalau sudah kecanduan, maka matanya nanti lama-lama akan seperti ini. Ya, bola matanya merah, gelap, kemudian kelopak matanya menghitam. Sebagian Bapak Ibu sekalian yang kecanduan HP ini akhirnya harus dioperasi karena kontak retinanya tidak tepat, ya, tidak sesuai dan tidak bisa fokus pada cahaya yang masuk sehingga tidak bisa melihat dengan baik. Caranya bagaimana untuk melihat anak kita bahwa anak kita itu sudah kecanduan dan mulai terganggu penglihatannya? Ketika kita berhadapan dengan anak-anak, cobi dalam jangka setengah meter atau 50 cm seperti ini, letakkan jari kita, kemudian dekatkan kepada anak kita pas di tengah-tengah hidungnya. Kalau dia masih bisa fokus ke tengah, berarti matanya masih berkoordinasi dengan baik. Kemudian kita geser ke kanan, geser ke kiri. Kalau bola matanya masih bisa mengikuti, berarti matanya masih normal. Tapi kalau digeser jari kita ke kanan atau ke kiri, anak tetap fokus ke tengah, maka itu sudah tanda bahwa anak kita sangat kecanduan HP. Kalau sudah sangat kecanduan HP, maka akan muncul perilaku tantrum, emosinya meledak-ledak. Setiap saat ingin selalu meminjam HP, kemana-mana HP, mau jago HP, diajak belajar seperti ini, maunya kalau ada HP. Kemudian kalau diajak berkunjung ke keluarga, pinjam HP, HP terus HP, setiap saat pinjam HP. Kalau tidak dipinjamkan HP, maka akan tantrum, yang marah, teriak-teriak, nangis. Ya, itu cirinya anak yang sudah kecanduan HP. Beberapa temuan pada jamaah sekalian, yang paling mengerikan adalah ketika anak tersebut mulai ada gejala gangguan jiwa sejak dini. Nah, ini bahaya. Jadi yang tadinya tantrum, emosinya meledak-ledak, akhirnya emosinya tidak terkendali, maka kemudian lambat laun jiwanya tidak sehat. Begitu jiwanya tidak sehat, lebih mengerikan lagi. Termasuk kepada gejala gangguan kejiwaan. Oke sekalian, kita lanjutkan. Nah, cobi panjenengan sambil merefleksikan, mengevaluasi bermuhasabah pada diri masing-masing dengan pasangan. Apakah di rumah pernah marah-marah ke anak-anak? Pernah ya? Insya Allah pernah. Ada yang belum pernah marah sekalipun kepada anak-anaknya? Gak ada ya, saya lebih. Kemudian yang kedua, pernah mencubit? Mencubit pernah? Pernah. Oke, baik. Mendorong, menarik, jeret, memukul. Ribut pernah? Oh, marah-marah tahu pukulan gitu. Oh, alhamdulillah. Membentak, kemudian meneriaki, ya, teriak-teriak, atau kemudian yang paling sering biasanya kalau marah-marah orang tua itu sambil menonton. Coba di antara panjenengan semua yang belum pernah melakukan ini semua, saya kasih nih Iqra dan 2 Al-Quran ini, konten. Insya Allah gak ada ya. Baik Bapak Ibu sekalian, berikutnya ini kami ingin menyampaikan data dan fakta bahwa ternyata kasus-kasus kekerasan terhadap anak gara-gara salah didik itu banyak sekali. Dalam data Badan Pusat Statistik Nasional dari Januari sampai November atau bulan ke-11 2022 saja itu terdapat 4.124 kasus, ya. Dan dari kasus ini kalau kita cek satu persatu Bapak Ibu sekalian, kemarin ternyata kekerasan terhadap anak, ya, anak laki dan perempuan ini lebih banyak dialami oleh anak perempuan. Ini berdasarkan penelitian dan kajian, dan 73% lebih terjadi di rumah, bukan di sekolah, bukan di masyarakat, tetapi justru di rumah. Kita kalau terjadi di rumah, aktornya sinten, pelakunya sinten, orang tua, karena orang tua kemudian salah mendidik. Dan yang paling unik adalah ketika dihitung, ya, yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak perempuan
Ini ternyata yang paling banyak ibu-ibu. Bu, halo. Nah, ini datanya ternyata yang paling banyak itu justru ibu-ibu. Sebanyak 66,34% pelakunya ya. Kalau ayah hanya 21, ya sedikit karena biasanya kalau ayah lebih senang, lebih suka, lebih sayang pada anak perempuannya. Ya. Beda kemudian kalau terjadi pada anak laki-laki, ternyata pada anak laki-laki baik ayah maupun ibu ini hanya sedikit selisihnya ya. Ibu melakukan 40%, ayahnya 41%. Berikutnya yang perlu kita pahami Bapak Ibu sekalian Allah, kalau ada aksi pasti akan ada reaksi. Ini hukum alam ya, sepakat atau betul? Kalau kita melakukan sesuatu pasti kita akan mendapatkan akibatnya. Begitu juga kalau kita mendidik anak. Kalau kita mendidik anak dengan cara A, maka hasilnya A. Kalau kita mendidik dengan cara B, maka hasilnya juga B. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita mendidik anak, membesarkan mereka dengan kesalahan, selalu dicela, serba salah, ya apa-apa kurang dan sebagainya, maka dia akan belajar memaki orang lain, mudah memaki orang lain. Kalau anak dibesarkan dengan permusuhan, selalu bentuk-bentukan dengan kakaknya, dengan saudaranya, atau dengan temannya yang lain, maka suatu saat jangan heran kalau anak tersebut suka berkelahi. Kemudian yang ketiga, jika anak diberikan dengan congkohan, maka dia juga akan belajar menjadi diri yang kemudian rendah diri, inferior, ya, merasa kurang percaya diri. Jika anak diberikan dengan penghinaan, dihina-hina terus, maka dia besarnya menjadi orang yang suka menyesali diri, menyendiri, dan biasanya lupa kurang pergaulan dalam kegiatan sosial. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ada peribahasa buah jatuh ya jauh dari pohonnya. Maka anak-anak kita yang seperti ini Bapak Ibu sekalian, jangan suka menyalahkan anak, karena perilaku anak cerminan orang tua. Jadi kita harus mengevaluasi, bermuhasabah pada diri kita masing-masing. Anak kita seperti ini karena didikan kita masing-masing. Anak kita apakah berkata baik atau tidak, anak kita ketika ngaji mudah atau tidak, anak kita ketika belajar seru atau tidak, refleksikan kepada kita masing-masing. Nah, saya ambil contoh bagi sekalian. Kalau kita melakukan tindakan kekerasan terhadap anak, bahayanya apa? Misalkan sekali panjenengan dijewer, kinten-kinten yang diingat anak apa ya? Yang dirasakan anak ketika dijewer sakit atau bukan? Sakit pasti. Apalagi jewernya sampai muter, ya. Apalagi kemudian sambil digeret. Kinten-kinten apa yang kemudian anak pahami? Biasanya orang tua ketika menjewer anak itu sambil menasehati. Nasihatnya masuk ke bukan kinten-kinten? Tidak akan masuk sama sekali. Yang ketiga, apa yang kemudian mereka ingat ketika mereka dijewer? Apakah nasihatnya, kepedulian Bapak Ibu sekalian, atau kemudian yang mereka ingat justru rasa sakitnya? Sakit. Dan sakit yang celakanya bukan hanya masalah fisik Bapak Ibu sekalian. Ini ada penelitiannya. Jadi kalau sakit fisik itu hanya jangka pendek, hitungannya menit dan jam saja. Setelah jam itu selesai, mematnya hilang, ya nangisnya usai. Tapi nanti masuk ke jangka menengah, kalau sering terus dilakukan tindakan kekerasan kepada anak, maka dia akan merasa dirinya nakal, jelek, ya suka merusak, kemudian tidak patuh. Anak akan melabeli dirinya seperti itu. Dan lama-lama dia menjadi rendah diri, merasa kurang percaya diri, karena orang tuanya saja tidak sayang, orang tuanya saja melakukan tindakan kekerasan. Kalau sudah dilakukan berbulan-bulan, bertahun-tahun, nah ini yang paling negatif. Jangka panjang akan tumbuh karakter negatif pada diri anak. Bahkan kalau dia diberikan masukan akan bebal. Anak dicubit, anak ditampar, anak dijewer. Begitu seringnya dilakukan kekerasan-kekerasan seperti itu, semakin kita keras, bukannya anak semakin patuh, justru anak akan semakin bebal, akan berani melawan orang tuanya. Dan bahayanya, kalau terus dia merasa dirinya dipersalahkan oleh orang tuanya, akan menjadi psikopat pada saat nanti dia remaja bahkan dewasa. Ini ada contohnya Bapak Ibu sekalian.
Ya, kasusnya nih, ada anak tega membunuh orang tuanya, ayahnya nih, ibunya mama, membunuh ibunya di Gresik hanya karena sering dimarahi. Hanya sering dimarahi, dan itu dari kecil. Dimarahi terus. Waktu kecil anak-anak nggak bisa melawan, tapi begitu dewasa, dia tumbuh menjadi dewasa, fisiknya kuat, maka dia tidak hanya diam. Anyelnya ada puncaknya. Pada saat keanyelan itu mencapai puncaknya, maka balas dengan tindakan yang kemudian dia lakukan. Logikanya hilang, perasaan sayangnya nggak ada. Akhirnya kemudian membunuh ibu kandungnya. Dan lebih tragis lagi nih, anak perempuan tusuk ayah kandung hingga tewas karena disuruh sholat. Disuruh sholat, tapi kemudian bahasanya apa? Justru tega menusuk ayah kandungnya yang kemudian langsung meninggal dunia. Kalau disuruh sholat itu nasihat yang baik apa yang buruk kira-kira? Baik. Cuman caranya, ya, cara berkomunikasinya, cara menyampaikannya, cara memperlakukan anak itu hingga akhirnya mengubah justru menjadi tragedi. Nah, nauzubillah, semoga itu tidak terjadi pada kita dan keluarga kita masing-masing. Allahumma amin. Coba rahmatullah. Kemudian karena kemudian ini salah didik, maka kami mengkaji ternyata salah didik itu karena apa? Satu, karena orang tua kemudian belum tahu cara bagaimana mendidik anak dengan baik. Yang kedua, ternyata orang tua harus sibuk dengan pekerjaan masing-masing, apalagi yang dua-duanya sama-sama bekerja. Biasanya anak-anaknya dititipkan sama mbahnya, sama eyangnya, yang putri yang kaku. Kalau hanya sekali dua kali mungkin nggak masalah, tapi jadi masalah kalau kemudian setiap hari dititipkan. Bahkan sampai hari Minggu pun masih dititipkan ke eyang kamu, eyang putri. Kemudian kondisi keluarga yang kurang harmonis. Nah sekarang nih, perceraian luar biasa bagus sekalian. Yang masuk ke departemen agama, kemudian didaftarkan untuk gugatan cerai, sekarang tidak didominasi oleh laki-laki. Justru gugatan cerai itu dari ibu-ibu. Nah ini prihatin. Kita karena apa nih? Kok yang menggugat cerai justru sekarang lebih banyak perempuan? Ternyata usut demi usut, telisik demi telisik, kita kaji, perempuan sekarang yang sudah berkarir, yang pendapatannya lebih besar dari suaminya, itu sekarang lebih berani menggugat suaminya untuk bercerai. Dan ternyata itu karena hal-hal sepele. Di rumah tidak terbuka, ya, kemudian terjadi perselingkuhan, dan akhirnya lari ke gugatan cerai. Dan yang menariknya, yang menjadi perselingkuhan sekarang tidak lagi laki-laki, tapi perempuan pun melakukan perselingkuhan lebih awal. Nah, ini mungkin kalau kita lakukan bagus sekalian, jangan sampai anak kita nanti jatuh ketika dewasa dan berkeluarga melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Bapak sekalian, kita lanjutkan. Kita mungkin pernah kehilangan harta benda, pernah gagal ketika bekerja, mungkin juga pernah kehilangan perhiasan. Semua itu bisa diganti, semua itu bisa diupayakan kembali. Tapi kalau kita salah mendidik, ingat-ingat Bapak sekalian, ketika kita salah mendidik, bisa diulang benar? Tidak bisa, tidak akan bisa diulang. Dan anak-anak sudah terlanjur tumbuh menjadi remaja bahkan dewasa. Tanggungan kesalahan itu akan kita tanggung ketika kita dewasa, bahkan ketika anak itu sudah berkeluarga, dan kemudian ketika anak itu nanti sampai meninggal dunia menjadi beban di akhirat. Makanya kalau mendidik anak jangan main-main, kita harus ada ilmunya. Nah, lalu apa yang harus kita persiapkan Bapak sekalian? Nah, rata-rata tindakan kekerasan tadi yang saya sampaikan ini terjadi pada orang tua di usia 21 sampai 30 tahun karena mereka masih labil. Kebanyakan pekerjaannya belum tetap, masih tinggal di pondok mertua indah. Kemudian dari strata sosial, kemudian kemampuan ekonominya juga masih kurang. Sehingga dengan kekurangan tadi, padahal kebutuhan kehidupan rumah tangganya banyak, menjadi permasalahan.
gampang sensitif, mudah sekali tersulut emosi, sehingga ketika mendidik anak itu kurang sabar. Nah, Bapak Ibu sekalian, berikutnya, ayo kita ubah cara kita memandang dan memahami, memperlakukan anak-anak, kemudian mencintai anak-anak dengan tulus, dan kita contoh ya kepada Rasulullah SAW dalam mendidik anak. Sebagaimana hadis ya dalam Baihaqi kemudian diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "Innama bu'itsu liutama makarimal akhlak." Jadi tidaklah sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Artinya Nabi Muhammad SAW ketika diturunkan ke muka bumi ini, itu yang pertama tugasnya adalah memberi contoh yang baik dengan akhlak karimah yang baik, dengan akhlak kepribadian yang baik, termasuk ketika mendidik anak-anak. Bagaimana Rasulullah SAW kemudian mendidik anak-anak? Ini Bapak Ibu sekalian, cara mendidik anak kalau di dalam Islam ini dibagi 3. Ya. Menurut Ali bin Abi Thalib ada rumusnya 7 kali 3. 7 tahun pertama anak kita perlakukan sebagai raja, artinya kita berikan perhatian, kasih sayang, ya. Kemudian keteladanan, ya, sehingga anak mau mengikuti apa yang kita minta, apa yang kita contohkan. Kemudian kalau 7 sampai 14 tahun maka kondisikan layaknya kawan, artinya dikekang, artinya dibatasi, artinya didisiplinkan, dibiasakan, ya. Ada pendisiplinan waktu mulai dari bangun tidur, dia sholat, beraktivitas, berangkat ke sekolah, pulang sekolah, main, itu harus dibiasakan dengan kondisi-kondisi waktu yang tertib. Kemudian kalau sudah berusia 14 tahun ke atas, 15 sampai 21 tahun, maka sebisa mungkin kita jadikan sahabat. Ya, jadi partner kita. Kemudian kalau mereka mau cerita, kita dengarkan dengan baik. Kalau mereka mau curhat, kita pahami curhatannya dengan baik. Jadilah sahabat bagi anak-anak yang sudah 15 tahun ke atas. Nah, kalau anak-anak seperti yang di pojokan ini, rata-rata biasanya usianya 14 tahun ke bawah, maka kita kondisikan hanya ini saja. Biarkan mereka meniru, mencoba, dan membiasakan disiplinkan. Kalau di masjid ini rame, apunten Bapak Ibu sekalian jamaah, biarkan saja, tidak apa-apa. Ya, biarkan, jangan dimarahi, jangan dibentak. Tinggal kita arahkan mau. Saya biasanya kalau anak kurang tertib, saya lari ke belakang, diajak kenalan. Namanya siapa Mas? Usianya berapa Mas? Ketika ditanya, baik, besok kalau ke masjid yang soleh ya. Kalau dengar komat, jangan dengar komat langsung masuk ke masjid, segera wudhu. Jangan nunggu komat dulu baru kemudian wudhu. Jadi diajak kenalan, disapa dengan baik. Jangan dimarah-marahi, jangan dibentak. Insya Allah nanti saya izin dengan takmir ke depan Pak Ilya, Pak Ali dan Bapak Ibu sekalian, Masjid Nurul Iman kita akan coba konsepkan masjid yang ramah terhadap anak. Mudah-mudahan nanti ke depan anak-anak akan semakin betah, semakin senang berada di masjid berlama-lama. Kemudian yang rahmatullah berikutnya, sifat teladan Rasul dalam mendidik anak itu pertama bahwa tadi dalam Al-Quran disebutkan bahwa laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh kata Allah sendiri memuji kepada Rasulullah bahwa dalam diri Rasulullah itu ada suri teladan yang baik, yang perlu kita contoh sebagai umatnya. Maka yang pertama, kalau kita mau mencontoh Rasulullah itu pribadi yang ramah dan lemah lembut. Jadi pribadi yang ramah dan lemah lembut. Dalam apa? Kelihatan dari wajahnya saja Rasulullah SAW itu suka tersenyum, berseri-seri. Jadi kalau dipandang oleh anak-anak itu menyenangkan. Ya. Tutur katanya halus, perilakunya baik sekali. Kalau anak-anak mampir ke rumah Rasulullah itu diajak main, diajak makan, diceritakan, kemudian dikumpulkan bareng-bareng, dinasihati dengan baik. Kemudian yang kedua, tidak pernah marah dan tidak berbuat kasar, suka mengajak bermain. Kemudian kalau bersama Rasulullah itu anak-anak itu suka berlama-lama. Bahkan ketika Hasan dan Husain saja Rasulullah SAW sholat, Rasulullah SAW itu membiarkan Hasan dan Husain itu berlama-lama di punggung beliau, sampai kemudian beliau itu lama sekali sujudnya hanya untuk menyenangkan cucu-cucunya tadi. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW itu mencintai anak dengan tulus, tidak memaksakan kehendak dan penuh dengan kasih sayang setulus hati.
Jadi kalau mendidik anak itu tidak ada pamrih supaya anaknya bisa ini bisa itu, tapi serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha memegang takdir. Tapi kita sebagai orang tua bertugas untuk memberikan pendidikan yang terbaik. Bagaimana kemudian menyayangi anak sepenuh hati? Dalam hadis riwayat Tirmizi yang artinya bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil dan menghormati orang lain. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sering mengajak anak-anak bermain. Sering gitu sama ya? Bermain apa? Kita diajak main apa anak-anak biasanya? Layangan, main bola. Bapak Ibu sekalian, mengajak anak bermain dengan kasih sayang kita, dengan ketulusan kita, pahalanya lebih besar, ya, lebih besar sholat 2 rakaat, lebih besar ketika kita haji dan umroh. Ya hanya apa? Hanya dengan mengajak main, hanya dengan kita mencurahkan kasih sayang dan perhatian kita kepada anak-anak kita. Ya. Bahkan ada sebuah hadis yang kemudian diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang muttafaqun alaih, artinya di dua riwayat ini ada juga. Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, Allah tidak akan menyayangi. Dengan kasih sayang tadi Bapak sekalian, ini ada sebuah riwayat hadis Karim bin Yatim sahabat Rasulullah suatu saat nangis, kemudian bertemu dengan Rasulullah, kemudian curhat di rumah Rasulullah. Ya Rasulullah, celaka, saya telah melakukan dosa besar ya Rasulullah. Mohon petunjuk ya Allah, mohon petunjuk ya Allah, mohon petunjuk supaya dia bisa terbebas dari dosa besar tadi. Kemudian Rasulullah SAW, ya Karim, ceritakanlah apa dosa besarmu, apa dosa besarmu. Sudah bisa. Boleh saya tambah sekitar 2-3 menit bagi sekalian? Ya. Kemudian Rasulullah bertanya, apa yang kau lakukan, dosa apa, maksiat apa yang kau lakukan ya Karim, sehingga kamu sampai menangis tersenduh-senduh seperti itu. Kemudian Karim ini hanya menangis dan menangis karena saking tidak kuatnya menceritakan dosa besar yang ia perbuat. Lalu kemudian Rasulullah SAW sampai bertanya 3 kali, yang bersangkutan masih nangis tadi. Akhirnya Rasulullah dengan agak kesal meminta Karim untuk segera pulang. Jangan sampai kemudian api neraka kemudian mendatangi rumah ini gara-gara kamu ya Karim. Kemudian dalam perasaan sedih dan kecewa, Karim kemudian pulang. Akhirnya Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan, wahai Rasulullah, janganlah seperti itu kepada sahabatmu Karim, karena Karim sebelum datang kepadamu Allah telah mengampuni dosanya, karena dia telah menyenangkan anak kecil dengan memberikan kebahagiaan, dengan memberikan sedekahkan makanan. Bayangkan, hanya menyedekahkan makanan, menyenangkan anak kecil yang ditemui di jalan, sahabat Karim tadi yang memiliki dosa besar, kemudian Allah ampuni dosa. Hanya dengan menyenangkan anak kecil dan memberi makanan. Oleh karena itu, jemaah rahmatullah, kalau kita mendidik anak-anak kita sendiri dengan baik, insya Allah akan banyak pahala yang bisa kita dapatkan, dan nantinya insya Allah kita akan bisa dikumpulkan di jalannya Allah Subhanahu Wa Taala. Jemaah rahmatullah, karena waktunya sudah habis, ini saya kembalikan kepada jamaah yang pertama tadi. Ananda yang masuk pertama kali ke masjid siapa enggak? Ada enggak Mas? Yang masuk ke masjid pertama kali, ada enggak? Ada, siapa sini? Maju ke depan. Sini, maju ke depan, ambil. Ada yang pertama masuk ke masjid sebelum yang lain? Mana yang maju? Ayo. Ada enggak? Ada. Ayo. Oke, kalau anak-anak ditunggu. Kalau jamaah yang sudah dewasa bahkan yang pertama kali masuk ke masjid sinten? Sok di depan. Panjang gitu. Ya? Oh masjid. Pak Rasa gitu. Terus. Nah ini hadiahnya bukan tadi. Nanti untuk cucunya dapat.
Nama jamaah yang paling jauh datang ke Masjid Nurul Iman, konten? Paling jauh. Paling jauh. Ada enggak? Paiko paling jauh. Iya. Konten yang paling jauh? Mana? Mana? Paiko. Oh, di bawah. Itu nanti mundur. Adik-adik ini yang datang pertama kali ke masjid itu ada enggak? Atau diberikan ke sini mas, tidak. Ya, saling dulu saling. Ya, baik. Jamaah rahmatullah, karena waktunya habis, sebenarnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Insyaallah mungkin bisa dilanjut suatu saat, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Intinya, kalau mendidik anak itu perlu dengan kasih sayang, ketulusan, dan husnuzon kepada Allah. Jadi Allah yang menentukan takdir, Allah yang menentukan masa depan anak kita. Tugas kita hanya berusaha sebaik mungkin mendidik putra putri kita tanpa kekerasan. Didiklah dengan kelemah lembutan kita masing-masing. Lemah lembut itu berarti bukannya lemah gitu tadi. Tapi dengan lemah lembut itu insya Allah kita akan mendidik anak dengan cinta, dan suatu saat anak kita akan mencintai kita dengan tulus. Kalau mereka dewasa nanti sudah berkeluarga punya anak, juga akan sering-sering berkunjung kepada kita, kemudian mengopi kita, kemudian juga akan mengurus kita sampai ajal menjemput kita masing-masing. Demikian yang Allah, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.